Istilah ketombe atau dandruff sebenarnya ditujukan untuk dermatitis seboroid yang menyerang kulit kepala dengan tingkat keparahan paling ringan. Sesungguhnya dermatitis seboroid tidak hanya sekedar ketombe di kulit kepala. Dermatitis seboroid biasanya menyerang area kulit tubuh yang banyak kelenjar sebasea atau kelenjar minyak, seperti di wajah, paling banyak dijumpai di alis, area antara kedua alis atau glabella, sisi hidung atau lipat nasolabial, dan kelopak mata. Lalu telinga hingga area belakang telinga atau retroaurikular, dan dada yaitu area sternal. Pada beberapa pasien, lesi juga ditemukan di areola mame atau puting payudara, di ketiak, di pusar atau umbilikus, lipat paha, punggung yaitu area interskapula, bokong, dan area genital. Dermatitis seboroid adalah kelainan kulit berupa ruam atau bercak kemerahan disertai sisik di area predileksi yang sudah disebutkan tadi. Sisiknya dapat kering atau kita sebut pityriasis sika atau awam menyebut sebagai dandruff atau ketombe, atau sisik yang berminyak atau pityriasis steatoides. Atau bisa juga kelainan berupa lenting-lenting atau papul-papul dan dapat pula disertai rasa gatal. Dermatitis seboroid ini tidak menular dan tidak menyebabkan kerontokan rambut permanen bila menyerang kulit kepala. Dermatitis seboroid muncul karena kombinasi faktor genetik atau diatesis seboroid dan faktor lingkungan. Adanya gangguan mikrobiota kulit menjadi trigger atau pencetusnya, yaitu terjadinya reaksi inflamasi akibat overgrowth atau pertumbuhan berlebihan jamur malassezia yang memang normal ada di kulit kita. Overgrowth malassezia ini dapat disebabkan produksi kelenjar minyak yang berlebihan. Dermatitis seboroid dapat mengenai semua ras dan segala usia, paling sering terjadi pada masa infantil yaitu bayi hingga usia 12 bulan dan setelah usia pubertas. Laki-laki lebih sering dari wanita. Orang dengan psoriasis dan rosacea memiliki risiko lebih tinggi terkena dermatitis seboroid ini. Demikian juga orang dengan HIV dan orang dengan kelainan neurologis yang mempengaruhi kemampuan otak untuk mengontrol gerakan seperti pada Parkinson. Pada pasien dengan HIV, dermatitis seboroid dapat menutupi sebagian besar tubuh dan sulit untuk diobati. Pada infantil, dermatitis seboroid muncul di kulit kepala atau scalp yang sering kita sebut sebagai cradle cap. Cradle cap ini tidak berbahaya dan tidak menular, klinisnya berupa bercak bersisik dan berminyak serta lekat atau lengket. Bercak dapat tebal dan berkerak. Cradle cap dapat hilang sendiri dalam beberapa bulan, namun tentu ibu pasien tidak pernah membiarkannya. Pada beberapa kasus, dermatitis seboroid terjadi di area diaper, jadi orang tua pasien tidak menyadari bahwa itu bukan suatu diaper rash. Pada dewasa, dermatitis seboroid dapat timbul sepanjang hidupnya, kekambuhan umumnya saat cuaca panas, atau dapat pula dipicu faktor stres. Pengobatan dapat meringankan gejala seperti gatal dan mengurangi serta menghilangkan ruam serta sisik. Pengobatan dermatitis seboroid sebaiknya sesegera mungkin. Tanpa pengobatan, sisik dapat menebal dan menggaruk ruam yang gatal dapat menyebabkan infeksi. Terapi bertujuan mengontrol penyakit, pilihan terapi bergantung keparahan klinis. Umumnya terapi menggunakan medicated shampoo, steroid, dan antifungal topikal atau kombinasi keduanya. Antihistamik dapat diberikan bila diperlukan. Antibiotik diberikan pada kasus-kasus dengan infeksi sekunder. Perlu diingat bahwa lesi dermatitis seboroid ini bisa clearing atau sembuh dengan pengobatan, namun bisa rekuren atau kambuh, sehingga perlu dicermati faktor-faktor pencetus. Hindari stres, jangan begadang atau kurang waktu tidur, jangan menggunakan skincare dan haircare produk yang mengandung alkohol, dan untuk sementara menghindari pemakaian hairspray, gel rambut atau pomade, dan usahakan diet rendah lemak. Saya Dr. Julia R. Denizam, SPDVE.